Al-Nisa. Kematian dua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil ini sungguh memprihatinkan. Dikisahkan, dahulu setelah 100 tahun Qabil memangku jenazah sang adik hingga dirundung kebingungan dan penyesalan, barulah ia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana seharusnya ia menguburkan jasad adiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 ekor burung gagak yang saling berkelahi dan satu di antaranya mati. Kemudian, burung yang masih hidup menguburkan bangkai saudaranya dengan menggali tanah lalu memasukkannya ke dalam kubur. Peristiwa itu lantas diikuti oleh Qabil. Dia lalu menggali tanah untuk membuat liang kubur. Setelah itu, barulah Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam liang dan menguburkannya. Lokasi makam Habil ada yang meyakini berada di daerah Aden, yaitu pesisir negara Yaman. Setelah menguburkan jasad adiknya, ada rasa takut yang menyelimuti diri Qabil. Dia tidak berani kembali ke rumah karena takut dengan ayahnya apabila mengetahui bila Habil telah mati terbunuh. Qabil lantas memilih kabur dan tinggal dari kampung halaman menuju tempat terasing di luar sana. Pembunuhan adalah sebuah perbuatan dosa besar yang pasti kelak akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Itulah balasan yang pantas bagi orang berdosa akibat iri, dengki, dan suka membunuh hanya gara-gara memperebutkan wanita. Atas peristiwa berdarah itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman kepada Qabil. Hukuman itu disegarakan kepada Qabil karena perilakunya yang semena-mena dan memutus kekerabatan. Allah mengazab Qabil dengan melekatkan betis dan pahanya. Kemudian wajah Qabil dihadapkan ke arah matahari yang terik dan panas. Nabi Adam alaihissalam kemudian dirundung kesedihan setelah mengetahui bahwa putra kesayangannya telah wafat dibunuh. Menurut As-Salabi, setelah peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Habil, kondisi bumi berguncang-guncang selama 7 hari sejak Habil meninggal dunia. Kejadian aneh dan fenomena aneh juga banyak bermunculan. Pohon-pohon beberapa jenis ada yang berduri, buah-buahan rasanya aneh dan berubah, padahal biasanya nikmat tapi kini telah berubah. Selain itu, air-air yang tadinya rasanya tawar, tiba-tiba langsung berubah rasanya menjadi asin bagaikan air garam. Menurut keterangan ahli kitab yang diyakini hampir jadi gelandangan di Korea, perkara koper bagasi aku hilang di Bandara Asia. Dia berawal dari kita yang modal nekat ke Korea cuma berdua tanpa pakai tour guide ataupun travel agent. Tiket yang kita beli itu pakai penerbangan Vietnam Airlines, yang dimana nanti itu transit dulu selama 15 jam di Vietnam baru terbang ke Korea. Dari awal sampai di Vietnam perasaan aku tuh emang udah gak enak karena ini tuh pertama kalinya aku transit dan itu lama banget sampai 15 jam. Di situ posisi koper bagasi itu sama pihak penerbangan, gak sama kita. Singkat cerita udah sampai Korea dan berhubung imigrasi Korea tuh lumayan rumit, harus isi formulir segala macam, antrinya juga panjang banget. Itu tuh kalau nggak salah makan 2 jam lebih di imigrasi doang. Jadi